Shalom semuanya, kita kembali lagi dalam service kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang inspirasi cinta dari Alkitab. Jadi saya akan membahas setiap tokoh-tokoh yang berkaitan dengan cinta atau berkaitan dengan pasangan, ya, seperti Adam dan Hawa, dan juga Yakub sama Rahel sama Lea, ya, Ishak sama Ribka, dan lain sebagainya, ya. Jadi jika teman-teman suka, nanti teman-teman juga bisa komen, ya, yang mana saja yang mau dibahas-bahas, supaya nanti saya bisa bahas, ya. Tapi yang pertama kita mulai dari Adam dan Hawa dulu, ya, sebagai penciptaan Tuhan yang pertama, manusia pertama di muka bumi ini. Kita buka dulu saja di Kejadian 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Ya, nanti kita akan lompat-lompat ayatnya, ya. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saya jelasin dulu di sini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Dari sini kita harus tahu, guys, bahwa Tuhan itu sudah punya rancangan di setiap kita. Karena sebelum Tuhan menciptakan manusia atau Adam ini, Dia menciptakan segala sesuatunya dulu. Matahari, langit dan bumi serta isinya. Supaya apa? Ya ini dia. Supaya ditempatkannya lah manusia itu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat di Taman Eden. Di Taman Eden. Nah, di setiap kita harus tahu dulu di manakah Taman Edennya kita. Taman Eden itu bicara tentang kesukaan, sukacita. Di mana Tuhan dengan manusia tidak ada perantaraan, langsung muka dengan muka. Jadi tujuan Tuhan Yesus di dalam pacaran dan sampai ke pernikahan itu supaya ada hubungan intim seperti sebelum Adam jatuh. Nah, kalau saya bilang Adam ini termasuk Hawa loh, ya. Jadi laki-laki dan perempuan sepadan. Jadi gak ada perbedaan. Tuhan lebih mencintai laki-laki daripada perempuan atau Tuhan lebih mencintai perempuan daripada laki-laki, tidak. Kalau saya bilang laki-laki termasuk juga perempuan, ya. Jadi pada mulanya Tuhan itu ingin supaya setiap kita itu bersekutu dengan Dia. Itu dia. Jadi sebelum kita punya pacar, ini bagi kalau masih yang single atau masih sekolah, fokus dulu tentang Tuhan Yesus. Ubah karaktermu. Karena ingatlah ada tujuan Tuhan. Kita harus tahu di mana Taman Eden kita. Taman Eden di sini di mana tujuan ilahi Tuhan itu kemana. Jika lo belum tahu, jangan pacaran dulu. Kalau kamu belum tahu pondasinya pacaran atau pernikahan, jangan pacaran dulu, jangan nikah dulu. Harus tahu dulu. Buat apa sih saya pacaran? Itulah kenapa ada banyak orang putus nyambung. Karena dia tidak ada pondasi. Apalagi dia tidak ada mentor. Tidak ada gembala yang mengurusnya. Udah, hancurlah keluarga itu nanti suatu saat. Kalau terus dilanjutkan. Maka kita harus paham dulu hati Tuhan itu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Nah, arti di sebelah timur itu artinya Tuhan itu sungguh-sungguh mendirect suatu tempat. Artinya berarti Tuhan itu sudah mempersiapkan di bagian timur itu khusus untuk manusia tinggal. Nah, demikian juga kita. Tuhan itu sangat detail sekali dengan kehidupan kita. Tapi banyak sekali orang salah sangka tentang Tuhan. Nah, arti dari di sebelah timur itu artinya berarti betapa Tuhan itu fokus sekali dengan apa yang mau Dia lakukan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus tahu dulu tuh mau ngapain dalam kehidupan kita. Karena apa? Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi jangan kalian berpikir Tuhan semata-mata hanya membuat manusia itu asal-asalan atau gak ada tujuan. Tuhan punya tujuan. Di setiap manusia Tuhan punya tujuan. Dan tugas kita hanyalah mencari tahu apa kehendak Dia dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh dan kita bisa melakukannya dengan maksimal. Ya, makanya dan salah satunya adalah pacaran. Salah satunya adalah pernikahan. Itu Tuhan pengen sekali anak-anaknya bisa bahagia. Makanya sebelum yang masih single, saya ingin memberitahu. Seperti Adam ini, Tuhan itu sudah punya rancangan. Sama seperti Adam sudah punya rancangan. Karena kalau kita baca nanti, Tuhan itu memberikan suatu pekerjaan sama Adam ini. Untuk mengelola taman itu. Memberikan nama binatang-binatang. Terus juga merawat pohon-pohon di situ. Ya, untuk mengusahakan taman itu. Nah, jadi ada tujuannya, guys. Nah, ini dia, langsung aja ke ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kalau kita lihat baik-baik ya, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, tapi nggak hanya yang baik loh. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah
taman itu, serta pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya kenapa ya kok Tuhan itu taruh pohon itu di situ ya? Kalau kita pikir-pikir baik-baik, kenapa ya? Gitu. Kok seakan-akan Tuhan itu ingin mencobai manusia? Bukan. Tuhan itu pengen menguji. Beda loh mencobai dengan menguji itu loh. Mencoba itu kita tuh lebih kepada menantang. Lebih kepada menantang dia. Tapi kalau menguji, itu supaya kita semakin dekat kepada dia. Sama seperti kalau kita sekolah, kita dikasih ujian, itu bukan semata-mata hanya sekadar untuk lulus. Tapi supaya memastikan kita ini orang yang pintar, kita ini orang yang bertanggung jawab. Sama juga kalau kita belajar di kampus, kita ada bikin skripsi lah, kita bikin ujian ini dan itu bukan untuk mencobai kita, apakah kita ini bisa nggak atau ini gimana, bukan. Tapi apakah dosen-dosen ini sudah berhasil nggak mendidik kita dengan baik. Pasti ada evaluasi yang dilakukan oleh kampus tersebut. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan pengen anaknya itu sungguh-sungguh sama dia. Makanya sekalipun kita ada di Taman Edennya Tuhan, kita ada di poros rancangannya dia, bukan berarti tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Itu sudah pasti. Makanya di sini dikatakan ada pohon yang menarik. Pasti ada sesuatu hal yang Tuhan rancangkan juga yang baik di situ. Tapi bukan berarti rancangan yang jahat itu Tuhan yang buat ya, bukan. Setan yang membuat itu. Dan Tuhan mengizinkan itu supaya kita semakin dekat dengan dia. Supaya kita semakin berserah sama dia. Jadi, jangan pernah kita berpikir gini nih. Ada orang yang berpikir, kenapa ya kalau dekat Tuhan tuh ada masalah ya? Kenapa kalau saya nggak dekat Tuhan tuh nggak ada masalah? Atau nggak ada juga sebaliknya. Saya kalau dekat Tuhan enak aja. Tapi kok kalau saya jauh dari Tuhan langsung ada masalah? Saya mau kasih tahu. Sebenarnya, dekat Tuhan atau tidak dekat Tuhan, sama-sama ada masalah. Tapi tujuannya berbeda. Kalau kita punya masalah karena Tuhan, bukan karena kesalahan kita maksudnya, tapi ada masalah, masalah itu akan membuat kita semakin naik dan itu bisa menjadi batu loncatan kita untuk sampai kepada kemuliaan Tuhan yang lain. Tapi jikalau masalah itu karena dirimu, misalnya ada orang yang sengaja nonton pornografi, sudah tahu pornografi itu nggak boleh, jatuh bangun mulus itu, atau nggak sudah tahu bahwa mencuri itu nggak boleh tapi masih aja mencuri. Nah itu kan karena kesalahan dia sendiri ketika kalau dia ketahuan dan dia masuk penjara. Nah perbedaannya di sini. Kalau masalah bukan karena kita tapi karena setan, Roh Kudus akan membawa kita naik. Tapi jikalau masalah itu karena kita akan dibuat putus-putus sama setan. Itulah perbedaannya. Ketika kita punya masalah di dalam Tuhan dengan di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan, kamu akan dibodohi sama setan terus menerusannya itu aja. Tapi jikalau itu bukan karena dirimu, dan itu juga bukan karena Tuhan, tapi karena iblis, maka itu akan membuat kamu semakin naik. Jadi itu maksudnya ketika Tuhan mengatakan di taman itu, Tuhan menemukan berbagai-bagai pohon yang baik, termasuk ada yang baik, ada yang buruk juga kan. Nah jadi makanya jangan kira ketika kita sudah di Taman Eden, atau kita sudah berada di porosnya Tuhan, udah bagus nih, saya sudah melakukan firman Tuhan nih, saya sudah melayani Tuhan, kok masih ada masalah ya? Itu supaya kamu tuh semakin naik, bukan supaya membuat kamu semakin jatuh, tidak. Tuhan sengaja mengizinkan supaya kamu semakin naik. Makin berserah sama dia, makin mencari kehendak Tuhan itu apa. Karena dari masalah lah, kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam juga kok. Ya kan? Nah, jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita tidak pernah bisa kena masalah kalau kita dekat Tuhan. Siapa bilang? Tapi masalah itu membuat kita naik. Ya. Nah, pertanyaannya juga di sini ada dua nih. Berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Jadi ada pohon kehidupan, ada pohon yang baik. Jadi ada pohon yang baik dan menarik, ada juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Nah, di sini ada 3 tipe. Ya, ada 3 tipe pohon. Pertama, yang menarik dan yang baik. Ada juga pohon kehidupan, ada juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat, saya udah jelasin itu soal masalah. Ya. Tapi yang lebih dalam lagi ini dia. Ada pohon yang baik dan pohon kehidupan. Apakah perbedaannya? Saya mau beritahu, kadang-kadang pada saat kita ada di porosnya Tuhan, ada di rencana Tuhan, kita bisa lihat baik-baik. Apakah perbedaan dari pohon kehidupan dengan pohon yang baik dan yang menarik ini? Perbedaannya di sini. Kita ini adalah anak Tuhan. Seharusnya kita itu bukan berada di poros yang dimana baik dan salah. Sorry, benar atau salah. Itu untuk orang-orang yang masih bayar rohani. Tapi lebih ke dalamnya, kita mau gak menyerahkan hak kita untuk Tuhan? Contohnya, saya kasih contoh kecilnya aja. Ada nggak sih salahnya kalau kita itu baca Alkitab cuma 2 pasal? Nggak salah. Tapi jika kita semakin cinta dengan dia,
kita nggak cuma 2 pasal, kita lebih dari 2 pasal.